Yo, buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini banyak tadi yang melaporkan Galbay sudah 1 tahun tapi didatangin DC bolak-balik ya. Jadi bolak-balik didatangin DC, padahal Galbaynya udah 1 tahun. Ada juga yang Galbaynya sudah 6 bulan, ada juga Galbaynya baru 3 bulan gitu ya. Tapi ya tetap aja ya konsepnya ya. Tapi DC yang bolak-balik ini gimana ini Bang? Padahal baru-baru ini juga gitu. Sebelumnya nggak pernah ada sih. Kok bisa DC bolak-balik menjelang akhir tahun yang seperti ini gitu loh. Pasti teman-teman berpikir semuanya ya, ini gimana ini, kayak mana cara menghadapinya dan bagaimana juga ini untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini supaya tidak makin menjadi-jadi gitu loh ya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan langsung dengan debt collector. Oke. Ini saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya ya, terutama yang mendm, saya tidak munculkan satu persatu. Berlomba-lombalah pihak dari debt collector ini, baik dari internal maupun eksternal. Internal berlomba-lomba mengejar target melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Eksternal berlomba-lomba mengejar target untuk mendatangi para nasabah. Ini bukan berarti semuanya Anda akan didatangi ya, tapi akan ada beberapa kota yang mereka datangi oleh beberapa pinjol-pinjol besar. Tidak semuanya juga, karena kan kemarin-kemarin saya juga bahas tuh bahwasannya tidak semua pinjol-pinjol ini mempunyai debt collector atau pihak ketiga mereka yang untuk mendatangi Anda, karena banyak pertimbangan. Tapi di beberapa pinjol-pinjol besar itu mereka ada, dan umumnya daerah-daerah yang terjangkau oleh mereka ya. Itu harus teman-teman pahami. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir, Bang kok saya Galbay udah 1 tahun kok baru-baru ini mereka malah bolak-balik datang ke rumah. Saya Galbay udah 6 bulan, DC baru muncul sekarang gitu loh. Saya Galbay sudah 3 bulan, DC baru datang hari ini. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan hal-hal seperti itu, oke. Sebelum kita berkomunikasi dengan debt collector, teman-teman itu harus, ini harus ya, Anda harus hafal ini. Pertama kita harus mengcek identitas dari si debt collectornya dulu. Kenapa penting? Bahwasanya hutang-hutang kita ini nggak mungkin kita berbicara dengan orang yang terkadang tidak ada kejelasannya. Ya, makanya penting untuk kita ngecek kelengkapan mereka, identitas mereka atau ID card mereka. Kita harus lihat dulu. Ya, benar apa tidak mereka dari sebuah perusahaan yang mana kata mereka mewakili perusahaan itu tempat kita berhutang. Yang kedua adalah kita harus cek soal surat kuasa mereka. Surat kuasa atau surat penagihan mereka, yang mana mereka benar-benar dikuasakan untuk menjemput tagihan kepada kita. Yang ketiga adalah si debt collector harus menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, ini adalah syarat yang penting. Kalau mereka tidak mau menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihan, teman-teman jangan berbicara dengan debt collectornya. Tahan diri Anda dulu. Jangan pernah berbicara dengan debt collectornya, dan kapan perlu sampaikan sama mereka, mohon maaf Pak, kalau Anda belum bisa menunjukkan hal itu karena ini adalah persyaratan wajib dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan aturan dan POJK yang dikeluarkan oleh OJK juga, saya pengen cek itu dulu. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkannya, ya mohon maaf, Anda silahkan kembali dulu ke perusahaan Anda. Habis itu Anda lengkapi dan Anda balik lagi ke sini, baru kita bisa berbicara mengenai hutang-hutang saya. Paham nggak teman-teman semuanya? Berani nggak menyampaikan hal itu? Banyak juga orang-orang yang menyampaikan sama saya, Bang, kami bukan nggak berani Bang, kami sudah coba menanyakan hal-hal seperti itu. Yang terjadi adalah terjadinya perdebatan sengit antara kami dan penagih hutang. Oke.
Penagih hutang sengaja untuk mendebat Anda karena mereka tidak mampu menunjukkan apa yang Anda minta. Makanya terjadilah negosiasi. Negosiasi yang saya maksud ini, si debt collectornya akan menunjukkan surat itu kalau Anda berjanji akan bayar lunas. Kan selalu seperti itu kan gertakan dari pihak debt collectornya. Debt collector pasti nyampaikan, kami tunjukkan apakah Anda mau bayar lunas. Ya, cukup Anda tunjukkan POJK-nya tadi, tolong sampaikan. Ini ada nggak OJK menyampaikan setelah debt collector menunjukkan Anda harus bayar lunas, ada di bawahnya. Ada apa tidak gitu loh. Ya nanti saya pajangin di sini juga gitu loh. Biar teman-teman juga paham gitu loh. Kalau tidak ada, jadi sampaikan sama debt collector, Anda ada nggak mempunyai hal-hal yang saya minta tadi? Atau sesuai dengan yang diarahkan oleh OJK. Kalau tidak ada, ya sudah Anda keluarlah dulu. Ya kan? Kalau Anda tidak terima kan Anda bisa laporkan sama perusahaan Anda. Perusahaan Anda kan sudah ada menyediakan resiko untuk saya. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Walaupun Anda belum ada uang, walaupun Anda belum mampu bayar, belum sanggup bayar, Anda nggak usah khawatir gitu loh. Insya Allah itu akan baik-baik saja. Yang penting Anda harus bertanya hal itu. Karena kebanyakan debt collector, di sebagian orang juga, saya pernah juga mendapat laporan, banyak juga ternyata debt collector ini yang abal-abal. Abal-abal tadi terkadang dia entah iya eksternal, entah iya internal, tapi tidak jelas. Begitu orang-orang menitipkan uang sama debt collectornya, uang itu tidak disetorkan ke aplikasinya. Ya, ada juga saya mendapatkan laporan yang seperti itu. Jadi ketika dia menyampaikan, oh ini uang saya, dia berharap akan berkurang hutang dia yang ada di aplikasi, ternyata tidak. Makanya hati-hati buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda misalnya tidak ada uang, itu nggak ada masalah. Yang penting kita cek dulu apakah mereka sudah lengkap. Kalau misalnya mereka sudah lengkap, seandainya mereka menunjukkan identitas dia, surat kuasa dia, sertifikat profesi bidang penagihannya, pasti kalau debt collector yang lengkap persyaratannya itu ngomongnya sangat enak loh. Ngomongnya lebih teratur, ngomongnya lebih ke pendekatan gitu loh. Karena mereka untuk mendapatkan sertifikat profesi di bidang penagihan ini, mereka sudah melalui pelatihan, melalui tahap-tahap pengujian gitu loh. Makanya lebih enak berbicara kalau debt collectornya itu sudah lengkap. Itu akan nyambung karena debt collector pasti bisa memecahkan permasalahan di lapangan tanpa perlu melakukan intimidasi. Ya, jadi kalau misalnya mereka sudah lengkap, teman-teman juga belum mampu membayar, duitnya belum ada, Anda bisa membuat tuh kesepakatan dengan pihak debt collectornya. Ya, Anda sampaikan, ya kan, kalau Anda masih mampu bayar. Kalau misalnya Anda tidak mampu bayar lagi, Anda tinggal sampaikan, ya mohon maaf ya, mungkin keterbatasan dari kemampuan saya sudah berupaya, saya sudah berusaha sebisa mungkin ya, tapi apa boleh buat. Memang faktanya saya belum mampu. Dan kalau misalnya perusahaan Anda memberikan toleransi atau perpanjangan sama saya akan usahakan secepatnya. Jangan pernah menjanjikan sesuatu. Usahakan secepatnya. Tapi kalau perusahaan Anda tidak memberikan toleransi sama saya, ya sudah, saya persiapkan diri saya untuk menerima resiko apapun yang diterapkan oleh perusahaan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Ya, ketika terjadi juga nantinya kalau teriak-teriak dengan debt collector, dia sengaja keras-keras dan segala macam, jangan lupa untuk direkam dan dokumentasikan. Karena kita penting juga tuh, debt collector yang terkadang suka mengintimidasi, suka mengancam, suka menekan, itu tolong teman-teman ambil buktinya ya. Jangan hanya sebatas cerita aja. Ketika kita sudah mendapatkan buktinya, ada videonya, ada fotonya, ada rekam suaranya, kita bisa melaporkan ke otoritas jasa keuangan ataupun kita bisa melaporkan ke pihak kepolisian karena mereka mengganggu ketenangan kita dan berusaha datang ke rumah untuk melakukan penyerangan terhadap pribadi kita dan membuat kita tidak nyaman. Ya, itu bisa semuanya gitu loh. Yang jelas teman-teman dulu, jangan pernah ketakutan. Ya, jadi begitu cara menghadapi debt collector. Dan teman, nggak usah heran juga, galbay sudah 1 tahun, galbay sudah 6 bulan, galbay sudah 3 bulan, atau galbay 2 tahun, tiba-tiba debt collector datang ke rumah, itu nggak ada masalah, karena data Anda baru sampai kepada debt collector yang baru bekerja dengan pinjol ini. Ya kan, baru bekerja sama dengan pinjol ini. Dan karena mereka mengejar target, mereka harus di training selama 3 bulan, atau mereka hanya dikontrak selama 3 bulan, harus mencapai target untuk memperpanjang kontrak mereka, ya makanya mereka berlomba-lomba untuk melakukan penagihan terhadap teman-teman semuanya. Ya,
Mudah-mudahan dengan sesingkat video ini teman-teman semuanya paham, tidak ada yang perlu panik lagi, tidak ada yang perlu Anda streskan lagi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting tetap bekerja dan berusaha, jangan hanya memikirkan kapan DC datang, daerah mana yang itu nggak usah dipikirkan gitu loh. Yang penting yang Anda pikirkan bagaimana kita bisa makan pagi, siang, malam. Ya, penuhi kebutuhan hidup kita. Jadi sisanya nanti pelan-pelan kita memang akan melunasi utang kita juga nanti dinegosiasi kalau duit kita cukup. Kalau duit kita tidak cukup ya sudah, terima saja resikonya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya Mendy Brony. Wassalam.